Apakah Anda bisa bayangkan suatu hari di sebuah kampung kecil di pinggir sungai? Seekor ular piton raksasa yang sedang menggelembung perutnya bukan karena mangsa hewan biasa, melainkan mayat seorang manusia. Kasus mengerikan di Desa Sukamaju, Hati-hati, Kecamatan jangan terlalu Cikarang, dekat. Ya, Kabupaten Pak. Bekasi, Ularnya besar sekali. Provinsi Jawa Barat. Telah mengubah mimpi buruk itu menjadi kenyataan yang kejam. Pagi hari di musim hujan tahun 2023. Kampung kecil di pinggir sungai di Desa Sukamaju masih tenggelam dalam ritme kehidupan sehari-hari. Tapi di hati Andi, seorang petani muda berusia lebih dari 30 tahun, muncul kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Sudah 3 hari berlalu sejak istri Andi, Siti, meninggalkan rumah. Katanya pergi ke rumah kakak iparnya untuk membahas urusan utang piutang dan dokumen tanah yang masih tersangkut. Sejak itu, Siti hilang tanpa kabar. Telepon tidak bisa dihubungi, dan tak seorang pun di kampung melihat bayangannya. Andi awalnya masih berpikir istri marah karena masalah uang, jadi sementara menghilang ke suatu tempat. Tapi hari kedua dan ketiga berlalu, keheningan yang tidak biasa itu membuat Andi tak bisa diam. Siti biasanya tak pernah pergi lebih dari 1 hari tanpa memberi kabar. Dengan hati panas seperti api, Andi pergi ke rumah kakak iparnya, tempat terakhir istri diketahui singgah. Rumah sederhana dengan pohon mangga di halaman depan yang ditumbuhi rumput liar. Andi mengetuk pintu, memanggil sampai suara serak, lalu menunggu. Beberapa saat kemudian, kakak iparnya, Budi, keluar dengan wajah cemberut. Tidak ada di sini. Pulanglah, kata Budi singkat. Andi berusaha bertahan, bertanya berulang kali. Kakak yakin istri saya tidak datang mencari kakak. Saya dengar dari tetangga, hari sebelumnya dia terlihat ke sini. Budi menyela kasar. Suara tinggi. Saya sudah bilang, tidak lihat. Jangan ganggu lagi. Lalu Budi membanting pintu, meninggalkan Andi berdiri terpaku di halaman. Keraguan membuncah di dada. Tapi tidak ada bukti. Andi hanya bisa pulang dengan langkah gontai. Sore itu juga, Andi pergi ke kantor polisi desa untuk melaporkan istri hilang selama beberapa hari. Jejak terakhir adalah ke rumah kakak ipar. Polisi menerima laporan, mencatat keterangan, dan mulai memeriksa area, tapi pencarian kemana-mana, dari pasar, tetangga, hingga jalan keluar desa, tetap tak ada petunjuk. Siti seperti lenyap dari muka bumi. 3 hari berlalu dalam keputusasaan. Jawaban kasar dari Budi dan keheningan aneh dari petunjuk membuat Andi semakin bingung. Setelah menerima laporan hilangnya Siti, polisi mulai mendalami hubungan keluarga. Dalam penyelidikan, tetangga dan kerabat menceritakan banyak hal. Dari cerita itu, sisi gelap hubungan 2 saudara kandung, Andi dan Budi, mulai terungkap. Semua bermula saat orang tua mereka meninggal, meninggalkan sebidang tanah seluas lebih dari 1 hektar di ujung kampung beserta rumah sederhana. Secara adat, tanah itu seharusnya dibagi rata. Siapa tinggal bisa menggarap, siapa pergi bekerja jauh bisa pegang suratnya. Tapi hidup tak sesederhana itu. Budi sebagai kakak sulung, sejak lama tinggal di kampung, mengurus kebun. Sementara Andi bekerja buruh jauh. Setelah menikah jarang pulang merawat. Ketidakseimbangan itu membuat Budi selalu merasa tanah warisan lebih banyak miliknya. Dia anggap dirinya yang berjasa jaga makam leluhur, sementara adik hanya ingin nikmati hasil. Sebaliknya, Andi tegaskan meski pergi jauh tetap anak keluarga. Hak atas tanah harus adil. Konflik meledak lebih hebat saat Siti, istri Andi, sering minta pembagian jelas dengan surat. Siti bilang kalau tidak dipisah resmi, nanti anak-anak tak punya dasar hukum waris. Kata-kata Siti tegas, kadang tajam, menyentuh harga diri Budi. Warga kampung sering lihat mereka bertengkar. Suatu hari, suara ribut dari halaman Budi terdengar sampai ujung gang. Siti suara tegas.
tanah dari orang tua. Kenapa kakak pegang sendirian tidak mau bagi? Mau ambil semua ya? Budi balas dengan leher kaku. Saya di sini bertahun-tahun, yoga makam, rawat rumah. Kalian pergi, entah kemana. Sekarang minta bagi rata. Jangan mimpi, saat seperti itu, tetangga hanya geleng kepala. Semua tahu urusan tanah sejak dulu, jadi pemicu pertengkaran. Tapi tak ada yang sangka bisa jadi tragedi mengerikan. Setelah kawin, Andi semakin gigih tuntut bagian warisan, sebagian karena ingin tempat tinggal tetap untuk keluarga kecil. Sebagian karena desakan istri. Siti orang tegas, tak suka kabur-kaburan. Sering dia sendiri ke rumah Budi tanya langsung. Paksa keluarkan surat jelas. Kedatangan Siti malah bikin hubungan kakak adik semakin retak. Warga bisik-bisik. Setiap bahas tanah, Budi marah besar. Muka merah padam, pernah dia gebuk meja sambil berteriak. Jangan ganggu lagi, rumah ini, tanah ini. Saya bilang 1 ya, 1. 2 ya 2. Siti tak takut, balas tegas, membuat suasana semakin berat. Polisi catat hari Siti hilang. Pagi itu dia ke rumah Budi. Beberapa tetangga lihat bayangannya masuk halaman. Setelah itu tak kelihatan lagi. Saat ditanya, Budi bilang tak bertemu. Malah kesal usir Andi. Detail itu bikin penyidik tak bisa abaikan. Konflik tanah sering jadi akar banyak kasus pilu. Sekarang menonjol di sini. Semakin dalam, polisi lihat antara kakak adik bukan cuma rebut harta, tapi iri dan dendam tersimpan bertahun. Dari luar, kebun Budi masih hijau subur. Kandang ayam, bebek, dan piton tetap jalan normal. Tapi di balik ketenangan itu, api konflik menyala diam-diam. Bisa meledak jadi tragedi kapan saja. Dan hilangnya Siti misterius membuat semua mata curiga tertuju pada Budi, yang pegang kunci seluruh cerita. Setelah berhari-hari cari istri sia-sia, info dari tetangga membuat Andi terpaku. Seorang nenek tetangga sebelah rumah Budi yakin, pagi hari Siti hilang. Dia lihat jelas perempuan itu masuk halaman Budi. Saat itu Siti pakai baju biru muda, kaki pakai sandal plastik koklat biasa. Nenek ingat karena sedang nyapu halaman dan sempat senyum sapa. Setelah itu tak lihat keluar lagi, dikiranya bicara lama. Tapi hilang begitu saja. Nenek cerita sambil geleng kepala. Mata khawatir. Dengar itu, Andi badan dingin. Jantung berdegup kencang. Keringat keluar di pelipis, firasat buruk semakin kuat. Dorong Gandhi selidiki sendiri. Kalau memang istri ke sana, kenapa Budi tolak mentah-mentah sore itu? Saat Budi pergi, Andi diam-diam lewat jalan setapak ke rumahnya. Senja turun. Cahaya matahari lemah bikin rumah tua tambah suram. Andi langkah pelan. Hati berdegup seperti jenderang. Halaman sepi, hanya angin lewat atap seng. Andi tak ketuk pintu seperti biasa, tapi putar ke belakang ke kandang. Area itu untuk ayam, bebek, dan khusus piton besar yang Budi pelihara bertahun. Bau lembab keluar dari kandang. Andi bungkuk. Mata lihat kemana-mana, cari Yayak istri, dan tepat di pagar dekat kandang piton, mata Andi berhenti. Sepasang sandal plastik koklat tergeletak sembarangan di tanah. Berdebu dan berlumpur. Andi maju gemetar ambil, benar sandal istri, sandal yang biasa dipakai ke pasar atau ke tetangga. Andi kenal dari retak kecil di talinya sampai sol karet usang. Saat itu jantung seperti dicekik. Ketakutan mengerikan membuncah. Kenapa sandal di sini dekat kandang piton? Andi lihat ke kandang gelap. Bau amis menyengat. Piton raksasa menggelung di sudut. Diam seperti tidur. Tapi bagi Andi sekarang, pemandangan jadi mengerikan luar biasa. Tangan gemetar genggam sandal. Andi mundur. Dada naik turun. Pertanyaan berhamburan. Istri memang masuk rumah ini.
Tapi apa yang terjadi setelahnya? Kenapa jejak terakhir berhenti di kandang piton Andi tahu tak bisa diam lagi? Malam itu langsung ke polisi desa bawa sandal sebagai bukti. Suara gemetar tapi tegas. Ini sandal istri saya. Saya temukan di rumah kakak dekat kandang piton. Saya curiga ada hal buruk. Polisi terima. Langsung kirim tim ke lokasi verifikasi. Rumah Budi diperiksa teliti. Khusus area kandang belakang, warga dengar berita datang, bisik-bisik. Mata penasaran sekaligus cemas. Di kegelapan malam, di bawah senter menyapu kandang, suasana tegang menyelimuti, tak ada yang bicara, tapi semua punya firasat dingin sama. Rahasia paling mengerikan mungkin ada di kandang piton ini. Saat polisi desa dan tim kriminal kabupaten tiba di rumah Budi, suasana langsung tegang. Gerbang besi karatan setengah tertutup. Di halaman sepi, anjing menggonggong lalu diam. Tinggal keheningan menyesak. Budi keluar dari rumah. Muka keras. Mata terkejut. Lihat banyak petugas. Kalian datang untuk apa? Rumah saya tak ada masalah, kata Budi. Suara kasar. Andi gemetar tunjuk sandal usang di depan semua. Ini sandal istri saya. Saya temukan dekat kandang piton belakang rumah kakak Budi. Istri hilang 3 hari. Tolong periksa jelas. Dengar soal sandal. Muka Budi berubah sesaat, tapi cepat tenang lagi. Dia tatap adik tajam. Suara kasar. Kamu bohong saya. Sandal itu bisa milik siapa saja kan? Petugas polisi desa bicara pelan, tapi tegas. Kami perlu periksa lokasi untuk verifikasi. Kalau tak ada yang salah, kakak kerja sama saja, dibawa ke kandang belakang. Budi tampak kesal jelas. Dia jalan sambil gumam, tangan mengepal. Saat sampai kandang, senter menyapu. Piton raksasa muncul. Dia menggelung di sudut, badan besar seperti batang kayu. Perut menggelembung tak wajar. Seorang petugas mengerutkan dahi, perutnya bengkak begini. Kakak kasih makan apa? Budi jawab cepat. Suara tegas seperti siap sedia. Beberapa hari lalu ada babi mati sakit. Saya buang ke dia. Dia kenyang jadi diam begitu. Piton makan babi biasa. Apa yang dicurigai jawaban itu bikin orang sekitar saling pandang. Muka setengah curiga. Karena peternak piton lama tahu hewan ini bisa telan mangsa besar. Tapi kasih babi sakit bukan kebiasaan. Apalagi waktu makan pas dengan hari, Siti hilang, petugas kriminal maju dekat. Sorot sentik ke kandang. Mereka catat ada noda lumpur aneh di lantai semen plus serat kain kecil campur jerami. Semua dikumpul dimasuk tas segel. Budi gelisah. Suara naik. Saya sudah bilang. Dia makan babi saja. Kalau mau, Bailey Daijing luar. Saya belah perutnya. Biar kalian lihat. Rumah saya tak ada yang gelap. Petugas penyidik tegas. Kami periksa teliti. Kalau benar, seperti kata kakak, tak ada yang susah. Tapi kalau salah, kakak tanggung jawab. Budi diam. Mata melirik, lalu berpaling. Warga kampung dengar berita berdiri di pagar bisik-bisik. Ada yang pelan. Piton ini beberapa hari diam tak gerak banyak. Aneh. Yang lain bisik. Saya dengar hari. Siti hilang. Di halaman Budi ada ribut besar. Bisik-bisik itu tambah suasana sesak. Di bawah senter, mata piton berkilau pantul cahaya. Dam tapi merinding. Perut menggelembung seperti simpan rahasia mengerikan di dalam. Pemeriksaan malam sementara selesai tanpa hasil pasti. Tapi dengan banyak hal aneh, dari sandal, keterangan berbelit, sampai piton perut bengkak. Curiga semakin ke Budi. Tim penyidik putuskan pantau ketat, sekaligus minta surat periksa dan koordinasi forensik untuk dalami. Karena mereka tahu, di balik tanah berdebu dan perdebatan itu, mungkin sembunyi kenyataan, mengerikan belum pernah ada di kampung damai ini. Malam itu juga, setelah kumpul jejak awal dan catat banyak titik curiga, tim kerja laporkan darurat ke atas karena sifat serius kasus.
Surat periksa disetujui pagi berikut. Polisi Kabupaten gabung Ruang Teknis Kriminal Provinsi dan Forensik tiba di rumah Budi. Gerbang rumah kakak tertutup rapat, tapi kali ini tak ada bantahan bisa halang. Petugas fungsi bentang terpal, pasang lampu terang di sekitar kandang, warga penasaran berdiri rapat di pagar. Muka semua tegang. Semua tahan napas tunggu apa yang sembunyi di balik perut bundar piton raksasa itu. Budi keluar, muka merah, tangan tunjuk sembarang, dia berteriak suara pecah karena marah. Kalian tak punya hak. Ini rumah saya. Tak ada yang boleh sentuh piton saya. Mulut tak henti umpat. Dia maju blokir depan kandang piton. Badan kurus tapi tegar seperti lindung. Beberapa petugas maju dekat, minta kerjasama. Tapi Budi masih teriak. Suara gemetar penuh panik. Saya sudah bilang kasih makan babi sakit saja. Dia kenyang perut besar. Kenapa jadi besar begini? Seketika, petugas fungsi tahan. Dua tangan Budi dicekal, diputar ke belakang. Dia meronta tapi sia-sia. Borgol besi dingin klik kunci. Buat umpatan tersendat di tenggorokan. Warga di luar diam. Hanya dengar napas cepat orang ditahan. Kandang piton langsung dikunci. Terpal besar dipasang. Lampu sorot nyala sorot setiap sudut gelap. Piton raksasa muncul. Menggelung di jerami tua. Mata kuning setengah terbuka. Badan besar seperti kayu. Perut menggelembung aneh. Mengerikan tak biasa. Tak ada yang bicara. Suasana berat seperti timah. Semua mata ke perut bengkak itu. Seperti di dalam simpan rahasia besar. Seorang forensik atur sarung tangan. Tarik napas dalam lalu angguk tanda. Piton ditahan kuat dengan tali dan tongkat khusus. Pisau bedah kilap lewat cahaya. Iris garis dingin tajam sepanjang perut keras. Langsung. Bau amis pekat seperti hantam otak naik menyengat. Banyak saksi mundur. Ada yang tutup mulut. Tahan muntah. Di lapisan lendir kuning koklat. Potong kain robek muncul. Segmen baju biru muda persis seperti deskripsi tetangga hari. Siti masuk rumah Budi campur cairan berantakan. Segera setelah, sepotong tulang kecil putih masih nempel daging muncul. Bisik-bisik langsung bergaung di belakang pagar. Jampun bahu perempuan. Mengerikan. Itu pasti tapi semua diam lagi. Tak ada berani lanjut kalimat. Forensik pakai penjepit angkat berturut barang. Potong kain kancing baju, helai rambut panjang, lengket lendir, semua diletak rapi di nampan stainless, di bawah cahaya putih dingin. Setiap barang, detail seperti pisau putar dalam hati suami berdiri terpaku di luar pagar. Anti genggam pagar kuat, mata merah tangan gemetar hebat. Harapan tipis istri cuma pergi kemana hilang. Ganti kenyataan kejam brutal. Warga sekitar gemetar banyak putar muka tak berani lihat lagi. Nenek gumam, sepanjang umur belum pernah lihat begini. Piton itu telan orang ya? Yang lain jawab gemetar. Tidak. Pasti ada tangan manusia. Tak ada piton lakukan sendiri. Di cahaya sorot, muka Budi pucat, keringat menggugur tetes. Dia tunduk, mata berputar-putar. Mulut, gumam, tak jelas, tapi tak perlu kata lagi. Semua bukti tuduh. Saat sampel disegel di bawah tes ADN, tim kerja diam-diam kemas tas bukti. Hasil awal dari teknis kriminal, lalu konfirm tulang dan rambut di perut piton cocok sempurna dengan ciri Siti. Kenyataan barbar akhirnya jelas, piton cuma penutup. Pelaku sebenarnya Budi kakak ipar berdarah dingin. Rencana pakai hewan pelihara buang mayat dikira sempurna, sekarang jadi bukti kuat tuduh dia. Malam itu seluruh desa Sukamaju tak ada tidur nyenyak. Orang masih gemetar ingat piton di belah perut. Setiap potong bahu, tulang, rendu manusia pur, landir l'enquête. Kasus belum pernah ada, menghantui bukan cuma keluarga korban, tapi tanam ketakutan soal kejahatan sembunyi. Tepat di rumah yang dikira damai. Segera setelah belah perut piton,
Semua sampel disegel hati-hati dibawa ke ruang teknis kriminal provinsi untuk tes, dari potong kain berlumur, helai rambut lengket sampai potong tulang kecil tersisa. Semua jadi bukti penting. Lap putih, lampu neon, bau kimia pekat. Ahli forensik kerja keras, tulang dicuci, diukur, difoto, lalu masukin mesin analisis. Rambut, jaringan diekstrak ADN, banding dengan sampel keluarga korban, di luar ruang tunggu. Andi duduk lesu di kursi, tangan saling genggam, mata merah karena malam tak tidur. Di hati meski firasat semua masih ada harap kecil. Tapi saat petugas teknis pegang kertas hasil keluar, muka serius, Andi tahu hal terburuk jadi nyata. Hasil tes ADN konfirm potong tulang dan rambut di perut Piton cocok total dengan Siti, istri Andi. Teka teraku lagi, perempuan hilang beberapa hari itu, korban kasus barbar ini. Saat berita dibaca, Andi tutup muka nangis terseduh, tangis tersendat. Pilu seperti robek hati buat saksi diam, banyak tak tahan air mata. Di samping, orang tua Siti dari kampung buru-buru naik bis masuk. Dengar berita buruk langsung jatuh di koridor. Tak percaya anak perempuan pergi dalam keadaan mengerikan begitu. Tak kumat tentu identitas. Hasil otopsi jelas hal penting lain. Penyebab mati. Liwat analisis teliti. Ahli tegas korban tak mati karena Piton telan hidup. Di sampel tulang ada retak patah aneh. Tanda pukul kuat sebelum mati. Beberapa jaringan tersisa. Tunjuk tanda pisau potong. Tak ada reaksi biologi di perut Piton seperti korban hidup saat ditelan. Ini arti Siti dibunuh dulu. Lalu mayat dibuang ke kandang Piton buang jejak. Info itu buat seluruh tim spesial diam sesaat. Kalau sebelum ada setengah percaya korban diserang Piton tiba-tiba. Sekarang nyata jelas, ini pembunuhan dingin. Pelaku tak cuma ambil nyawa korban, tapi pakai cara kejam, mengerikan tutup kejahatan. Seorang forensik napas panjang. Suara peleng. Hanya karena konflik tanah, uang jadi turun tangan kejam begini. Tak ada kata lagi, hasil otopsi masuk berkas kasus. Jadi potong penting tuduh, bukti. Sandal dekat kandang. Keterangan berbelit. Zikap aneh halang. Dan sekarang hasil tes. Semua arah satu nama. Budi di ruang interogasi saat penyidik taruh berkas tebal plus hasil ADN di meja muka Budi gemetar mata hindar bibir mengerat, banyak bukti jelas di depan seperti pisau potong benteng lemah pelaku kasus, sekarang bukan hilang misterius tapi resmi tentu pembunuhan serius berat seluruh desa. Sukamaju guncang warga bahas tak henti. Banyak tak percaya di kampung damai ada kejahatan mengerikan begini. Tanah uang akhirnya begini. Seorang kakek suara getir, tak sangka saudara kandung bisa kejam begitu. Yang lain geleng kepala. Suara hilang. Niata soal mati Siti Yelas. Pertanyaan sisa apa buat kakak ipar bunuh dan bagaimana dia pikir bisa buang kejahatan di perut Piton pagi itu. Setelah punya hasil tes ADN lengkap, tim spesial putus undang Budi ke markas polisi Kabupaten Kerja. Berita cepat sebar seluruh kampung. Buat suasana berat tambah tegang. Warga bisik-bisik. Banyak mata penasaran sekaligus takut. Tak sangka pria sehari-hari lihat garap tanah. Rawat kebun kandang jadi pusat kasus guncang. Di ruang kerja, Budi duduk kecil di kursi kayu. Tangan genggam kuat, keringat basah di dahi. Dia coba tenang, tapi mata bolak-balik. Tak berani tatap penyidik di depan. Di meja berkas tebal, zegel hati-hati. Seorang penyidik mulai dengan suara tenang. Kami undang kakak sini jelas hilang Siti. Harap kerjasama. Cerita apa kakak tahu? Budi angkat bibir sedikit. Suara serak. Saya tak tahu apa-apa. Dia ke rumah saya juga tak ketemu. Mungkin pergi ikut orang lain. Jangan tanya saya lagi. Penyidik tak debat. Pelan buka tas barang bukti. Taruh berturut di meja.
Sandal plastik koklat masih nempel lumpur. Potong kain biru muda dari perut piton. Helai rambut panjang dan potong tulang kecil sudah tes. Cahaya putih lampu sorot buat semua jelas dingin. Kakak bilang tak ketemu. Lalu sandal ini kenapa di kandang piton rumah kakak? Kain ini kenapa cocok baju? Siti pakai hari itu. Dan ini penyidik taruh kertas hasil ADN di meja. Sampel tulang dan rambut tes cocok total. Siti, kakak jelas bagaimana Budi tunduk. Bibir menggerat, sebentar lalu angkat. Mata liar, saya sudah bilang, piton rumah saya makan daging babi mati. Mungkin dia telan salah saja. Jawaban itu buat ruang tambah berat. Penyidik suara pelan. Tajam. Forensik sudah simpul. Korban tak mati karena piton. Di tulang ada bekas pisau potong. Arti dibunuh sebelum buang. Kakak masih mau muter-muter sampai kapan Budi gemetar. Tangan genggam lebih kuat. Kuku menusuk kulit. Keringat mengalir di pipi. Tapi masih keras kepala ulang. Bukan saya. Saya tak tahu apa-apa. Penyidik ganti taktik. Mereka ingat konflik tanah. Ribut dengan Siti. Saksi tetangga lihat korban masuk rumah kakak hari itu. Setiap detail seperti tali kengkang. Sesak ruang buat Budi semakin buntu. Malam turun. Jarum jam geser ke 11. Di ruang hanya suara kipas berputar. Cahaya kuning sorot muka pucat Budi. Seorang penyidik pelan. Suara tegas tapi manusiawi. Kakak bisa tolak sampai akhir. Tapi nyata sudah jelas. Kejahatan tak bisa sembunyi selamanya. Kakak dayem. Hukuman tambah berat. Akui sepa? Setidaknya jaga hati nurani terakhir. Dengar kata hati nurani, Budi tersentak. Mata merah bergetar hebat, lalu seperti tak kuat lawan. Lepas tangan, sandar ke kursi, hembus napas panjang, suara hilang. Saya tak tahan. Hari itu dia datang umpat tuntut tanah uang. Saya marah besar lalu. Kalimat putus tapi cukup buat tim spesial paham. Pengakuan awal setelah muter-muter akhirnya keluar. Tapi ini baru pintu pertama buka nyata. Karena di balik kata itu masih ada kejahatan mengerikan yang Budi coba sembunyi berhari-hari. Dan di jam interogasi lanjut, setiap detail mengerikan malam kejahatan akan terbuka. Buat siapa dengar pasti gemetar. Di ruang interogasi sesak. Cahaya kuning. Detail mengerikan malam kejahatan terungkap. Budi setelah berjam muter. Akhirnya tunduk keluar keterangan buat semua gemetar. Dari bertahun, konflik tanah dan uang antara kakak adik sudah menyala seperti bara tunggu angin ledak. Dipikir Budi, adik ipar yang tanam benih retak. Dia anggap kalau tak ada desak, tak ada kata kasar. Ikatan saudara kandung tak sampai hancur. Hari itu, saat Siti masuk rumah, tangan pegang berkas kertas, mata tegas, semua kesal tertahan bertahun meledak. Suara ribut bergaung. Setiap kata, seperti pisau iris harga diri Budi. Pria sudah lebih 50 biasa pegang peran kakak sulung di keluarga. Sekarang dihina adik ipar terus. Marah buta buat hilang akal. Di saat hilang kendali, pisau potong ayam yang di dapur jadi senjata. Tebasan marah turun. Akhiri nyawa perempuan tepat di lantai ubin dingin. Darah mengalir merah lebar. Tandai saat kejahatan mulai. Setelah beberapa menit panik, Budi sadar akibat tak bisa balik depan mata. Badan tak gerak korban di sana. Seperti bukti tuduh marah buta. Ketakutan muncul, tapi ikut itu hitung dingin. Bagaimana tutup mata kebetulan ke kandang belakang. Tempat pelihara piton raksasa bertahun. Hewan ini pernah telan utuh mangsa besar dari anjing kucing sampai babi kecil. Di kepala mungkul pikir barbar. Kalau mayat dibuang ke sana, semua jejak hilang. Dia seret mayat lewat halaman gelap. Bau darah masih ada. Pintu kandang berderit. Di kegelapan samar, pitung gerak. Mata kuning kilap, badan raksasa pelan merayap.
Seperti tahu pesta mengerikan disiap. Saat pintu tutup, kejahatan tutup cara kejam paling. Budi diam lihat perut hewan membesar pelan. Hati yakin temukan lindung sempurna. Di kepala. Getar mengerikan campur senang aneh. Mulai sekarang tak ada temukan nyata. Tapi skenario yang dia bayang tak ikut mau. Piton alih-alih telan semua rahasia malah jadi tempat simpan bukti hidup. Sandal tua jatuh dekat kandang. Bisik tetangga. Dan akhir perut bengkak aneh. Semua seperti duri tajam tuduh Budi di ruang interogasi. Saat ingat saat itu, Budi gemetar tapi campur ditakut masih getir. Dia anggap adik ipar yang dorong ke ujung. Umpatan, hina, cara pegang buku merah dan uang kirim adik. Semua di mata sumber semua terjadi. Tapi meski belum bagaimana nyata tetap telanjang. Hanya karena bidang tanah dan uang, hilang akal, turun tangan ambil nyawa orang tak bersalah. Tak cuma bunuh, pilih cara buang barbar. Ubah hewan pelihara jadi alat tutup. Saat selesai keterangan, ruang diam senyap. Penyidik depan tak bicara. Semua rasakan dingin mengerikan di setiap detail baru terbuka. Kasus Pilu. Kakak kandung hanya karena egois dan dendam ubah kasih sayang jadi benci. Ubah nyawa adik ipar jadi mangsa piton. Dan setelah semua, yang sisa hancur keluarga. Kaget seluruh kampung dan hukuman berat tunggu pelaku. Saat hasil penyidikan resmi umum, Siti dibunuh kakak ipar sendiri lalu buang mengerikan. Seluruh keluarga korban seperti runtuh total. Tak ada percaya. Perempuan baik. Rajin seumur hidup cuma urus suami anak. Harus mati mendadak. Di tangan dingin orang dekat keluarga. Orang tua Siti dengar berita buruk tak tahan. Ibu pingsan bolak-balik. Mata hilang tak kenal siapa. Ayah rambut putih kurus. Cuma peluk foto anak perempuan nangis kering. Suara serak. Apa salahnya? Kenapa bisa kejam begitu di kampung miskin? Siti harapan besar keluarga. Dari kecil biasa kerja keras. Besar kawin juga tak mewah. Saat Andi kerja ke Malaysia, Siti tanggung semua urusan rumah. Urus anak kecil sambil cari uang kirim bantu suami bayar hutang. Perempuan itu tak peduli hujan panas. Tak takut gosip, cuma harap suatu hari keluarga sejahtera. Anak cukup. Tapi semua hancur hanya karena konflik tanah. Harta waris dari orang tua. Seharusnya ikat saudara. Di rumah kecil Pasutri, sejak berita buruk datang. Suasana duka selimut, anak kecil baru 7 tahun, bingung belum paham, cuma nangis tanya. Ibu kemana? Kenapa belum pulang ke saya, tanya polos itu. Seperti pisau putar di hati ayah. Andi tak bisa jawab, cuma peluk anak. Air mata dia mengalir. Pria itu pernah percaya istri cuma marah pergi kemana lalu balik. Tapi sekarang, nyata telanjang ambil semua percaya itu. Tinggal Pilu tak bisa ganti. Warga desa Sukamaju juga belum hilang kaget. Mereka marah atas kejam Budi. Tetangga sehari-hari ketemu. Sapa? Sekarang tunjuk muka dingin. Eda kakek tersendat. Tanah uang. Pantas bunuh orang ya. Darah daging bisa saling sakit begitu mana. Akhlak marah tak cuma dibunuh, tapi cara tutup kejahatan. Orang gemetar ingat piton raksasa perut bengkak. Bukti barbar yang Budi pikir bisa hapus nyata. Keluarga Siti minta hukuman ketat agar pelaku bayar Pilu ini. Tapi meski hukuman berat mana, bisa ganti hilang mereka. Istri baik, ibu rajin, anak perempuan berbakti sudah pergi selamanya. Tinggal kosong tak bisa isi. Cerita mati Siti bukan pilu satu keluarga, tapi pelajaran mahal soal rusak manusia saat tamak. Egois dan benci tutup akal. Suplot tambahan, selama konflik tanah berlangsung, Siti diam-diam bantu teman dekatnya. Seorang janda bernama Rina, yang punya hutang lama ke Budi karena pinjam uang untuk obat anak sakit. Siti tahu Rina takut Budi karena pernah diancam. Jadi, Siti coba mediasi, tapi itu malah tambah dendam Budi.
Anggap Siti ikut campur urusan pribadi. Rina akhirnya beri keterangan penting ke polisi soal ancaman Budi. Tambah bukti kuat kasus. Pada tanggal 15 bulan 11 tahun 2023 di Pengadilan Negeri Provinsi Jawa Barat. Sidang terbuka kasus di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikarang resmi digelar. Hari sidang. Gedung pengadilan penuh sesak. Warga dari mana-mana datang. Semua mau lihat sendiri akhir pelaku kasus guncang. Di bangku depan, keluarga korban duduk diam. Mata merah. Muka tegang. Andi genggam tangan anak kecil seperti beri hibur tipis di pilu tak terganti. Saat terdakwa dibawa masuk, seluruh ruang gaduh. Budi tunduk jalan berat di baju tahanan abu-abu kusam. Pria pernah jadi kakak sulung keluarga. Dihormati kampung. Sekarang cuma pembunuh dingin. Tunduk depan hukum. Wakil jaksa baca dakwaan. Suara lantang. Setiap kata seperti pisau iris suasana pekat. Terdakwa Budi lakukan bunuh korban Siti saat konflik tanah. Lalu buang mayat cara lempar ke kandang piton. Tindak terdakwa tunjuk kejam. Abaikan hukum dan nyawa manusia. Sebab kaget, marah di masyarakat, setiap kata baka. Keluarga korban air mata jatuh, ayah tua kurus gemetar. Coba berdiri. Tersendat minta Dewan Hakim tolong. Beri pelaku hukuman paling ketat agar jiwa anak perempuan tenang. Selama sidang, Budi kumat tunduk. Jarang angkat muka, mata cekung. Wajah keriput jelas lelah. Tapi kata mute. Bela tak guna. Bukti terlalu jelas. Kejahatan terlalu mengerikan. Tak ada tempat ampun. Setelah berjam musyawarah, Dewan Hakim vonis Budi hukuman tertinggi. Mati karena bunuh orang plus tambah hukum untuk rusak mayat dan tutup kejahatan. Palu ketuk 3 kali. Tegas, tutup nasib orang yang dorong diri ke jurang karena tamak dan benci buta. Saat itu, tangis pecah dari bangku keluarga korban. Ibu jatuh dibantu kerabat. Andi peluk anak kuat. Air mata mengalir. Marah reda sedikit saat adil ditegak. Tapi hilang selamanya tak bisa ganti. Kasus tutup tapi getar lama menghantui. Kampung damai tiba jadi sorot dengan salah satu kejahatan barbar pernah ada. Warga kaget, marah, pilu. Cerita ini tinggal pilu satu keluarga tapi peringat masyarakat. Semua mulai dari tamak dan konflik tanah. Yang seharusnya harta ikat saudara. Malah api bakar kasih sayang. Saat manusia biar egois, benci tutup akal. Mereka siap injak moral. Bahkan ikat darah demi akhir terima harga mahal. Vonis mati dan marah ribuan orang. Dari kisah pilu ini, kita belajar nilai hidup yang dalam bahwa keluarga adalah harta paling berharga. Jangan biarkan tamak rusak ikatan darah dalam badai konflik. Kemampuan bangkit dari pilu, seperti Andi yang harus kuat untuk anak. Tunjuk betapa penting kasih sayang dan ketabahan. Jaga hati nurani agar tak jatuh ke kegelapan seperti Budi. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pengalaman atau pelajaran yang Anda ambil. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita seru lain seperti ini.